Apakah kamu tahu, seorang pria berusia 71 tahun meninggal dunia dalam tidurnya tadi malam? Keluarganya sangat terkejut. Sehari sebelumnya, beliau tampak sehat-sehat saja. Tidak ada keluhan, tidak ada gejala serius. Bahkan masih bercanda dengan cucunya sebelum tidur. Tapi keesokan paginya, ia tak pernah bangun lagi. Setelah usia 60, apalagi setelah 70 tahun, tubuh kita menjadi lebih sensitif. Apa yang dulu terasa sepele, kini bisa menjadi pemicu masalah besar, bahkan kematian mendadak. Dan tahukah kamu, salah satu pemicunya bisa berasal dari hal yang paling tidak disangka, makanan. Termasuk buah-buahan yang tampaknya sehat, tapi justru bisa berbahaya bagi lansia. Dalam video ini, kita akan membahas 12 buah yang diam-diam bisa merusak kesehatan orang tua usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Simak sampai akhir, karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup orang yang kamu cintai. Banyak orang percaya bahwa semua buah itu sehat. Apapun jenisnya, asalkan alami, pasti aman dikonsumsi, apalagi oleh lansia. Sayangnya, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun buah memang mengandung vitamin, serat, dan antioksidan, tidak semua buah cocok untuk orang berusia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Proses pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan organ-organ penting seperti ginjal dan hati tidak lagi bekerja seefisien dulu. Sistem imun pun tidak sekuat ketika masih muda. Akibatnya, tubuh lansia lebih rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk yang dipicu oleh makanan yang tampak sehat, seperti buah-buahan. Salah satu masalah paling umum adalah gula darah yang tidak stabil. Banyak buah mengandung fruktosa, gula alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar bisa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Pada lansia yang mengidap diabetes atau prediabetes, hal ini bisa sangat berbahaya. Bahkan buah yang terasa tidak terlalu manis pun bisa menyumbang kadar gula tinggi jika dikonsumsi tanpa kontrol. Selain itu, ada juga buah-buahan yang tinggi kandungan asam, yang bisa memicu naiknya asam lambung atau memperburuk masalah pencernaan. Ada pula buah yang kaya kalium atau oksalat, yang bila dikonsumsi berlebihan bisa membebani fungsi ginjal. Bagi lansia dengan penyakit ginjal kronis, ini bisa memperparah kondisinya tanpa disadari. Tak hanya itu, buah tertentu bisa berinteraksi dengan obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia. Misalnya, grapefruit, jeruk bali, yang tampak menyegarkan ternyata bisa mengganggu efektivitas obat-obatan jantung dan tekanan darah. Efeknya tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa mengganggu kestabilan kondisi tubuh. Kemudian, penting untuk disadari bahwa seiring usia, tubuh juga lebih sulit menoleransi zat-zat tertentu. Contohnya, serat tinggi yang dulu bermanfaat kini bisa menyebabkan sembelit atau malah diare, tergantung kondisi masing-masing individu. Jadi, meski buah mengandung serat baik, tapi tidak semuanya cocok untuk semua lansia. Itulah mengapa kita perlu berhati-hati. Buah memang alami, tapi tidak semua buah aman untuk semua orang, terutama lansia yang punya kondisi tubuh khusus. Jadi penting untuk menyesuaikan konsumsi buah dengan kondisi kesehatan masing-masing, bukan sekadar ikut tren atau menganggap semua buah itu sehat tanpa pengecualian. Lalu, buah apa saja yang sebaiknya dihindari oleh lansia? Kita akan membahas satu persatu buah-buahan yang diam-diam menyimpan bahaya. Beberapa di antaranya mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kita mulai dari buah pertama yang sering dianggap menyehatkan, tapi ternyata menyimpan risiko cukup besar bagi orang lanjut usia. Seperti yang tadi sudah kita bahas, meskipun buah terlihat alami dan menyehatkan, nyatanya ada beberapa jenis buah yang justru bisa menimbulkan masalah kesehatan pada lansia. Sekarang, mari kita bahas 4 jenis buah pertama yang perlu diwaspadai, lengkap dengan alasan medis dan tips alternatifnya. Jeruk buah 1. Jeruk bali, grapefruit. Jeruk bali dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan kaya vitamin C. Tapi siapa sangka, buah ini bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi para lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat-obatan jantung, tekanan darah tinggi, atau kolesterol. Jeruk bali mengandung senyawa furanocoumarin yang dapat mengganggu enzim di hati bernama CP3A4. Enzim ini bertugas memecah berbagai jenis obat dalam tubuh. Ketika enzim ini terganggu, obat bisa menumpuk di dalam darah hingga mencapai kadar yang berbahaya, meskipun dosisnya sudah sesuai anjuran dokter. Akibatnya bisa beragam, mulai dari detak jantung tak teratur, tekanan darah turun drastis, hingga gagal ginjal. Jadi, bagi lansia yang sedang rutin minum obat, lebih baik hindari jeruk bali dan pilih buah lain yang lebih aman seperti apel atau pir.
Pisang buah 2. Pisang, terutama untuk penderita ginjal. Pisang sering disebut sebagai buah sehat untuk semua kalangan. Namun, untuk lansia yang memiliki gangguan ginjal, pisang bisa jadi masalah. Pisang mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Ginjal yang sehat akan mampu menyaring kelebihan kalium dari darah. Tapi pada lansia yang fungsi ginjalnya menurun, kalium bisa menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia bisa menyebabkan jantung berdetak tidak normal, lemah otot, bahkan henti jantung. Gejala awalnya mungkin ringan, lemas, mual, atau kesemutan, tapi risikonya tidak bisa dianggap sepele. Bila ingin mendapatkan kalium dari sumber lain, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi agar jumlahnya tetap terkontrol sesuai kondisi ginjal masing-masing. Semangka buah 3. Semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Buah yang manis, berair, dan menyegarkan ini memang menggoda. Tapi tahukah Anda, semangka mengandung gula alami dalam jumlah yang cukup tinggi? Sekitar 90% isi semangka adalah air, tapi sisa 10%-nya adalah fruktosa yang bisa memengaruhi kadar gula darah. Pada lansia yang memiliki diabetes atau gula darah tidak stabil, makan semangka dalam porsi besar bisa menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Gejalanya bisa berupa pusing, lemas, atau sering buang air kecil. Dan jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa memperburuk komplikasi diabetes seperti gangguan saraf, penglihatan, dan jantung. Sebagai gantinya, lansia bisa memilih buah rendah gula seperti stroberi atau blueberry, yang kandungan antioksidannya juga sangat tinggi. Anggur buah 4. Anggur. Buah kecil ini terlihat tidak berbahaya, bahkan sering disebut sebagai snack sehat. Tapi anggur ternyata punya dua masalah utama bagi lansia, kadar gula tinggi dan potensi mengganggu pengencer darah. Anggur mengandung glukosa dan fruktosa yang bisa cepat masuk ke dalam aliran darah. Bahkan hanya segenggam kecil anggur bisa menaikkan kadar gula darah secara drastis. Ini menjadi ancaman bagi lansia dengan diabetes atau prediabetes. Lebih dari itu, anggur juga mengandung senyawa alami seperti resveratrol yang bisa memperkuat efek obat pengencer darah, seperti warfarin. Bila dikonsumsi bersamaan, risiko pendarahan bisa meningkat, misalnya mimisan, memar tanpa sebab, atau luka yang lama sembuh. Jika Anda tetap ingin menikmati anggur, sebaiknya dalam jumlah sangat kecil dan hanya setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. 4 buah ini hanyalah permulaan dari daftar panjang buah-buahan yang sebaiknya dibatasi konsumsinya oleh lansia. Setiap buah punya karakteristik berbeda, dan dampaknya juga bervariasi tergantung kondisi tubuh masing-masing. Namun yang penting untuk dipahami adalah bahwa risiko tidak selalu datang dari makanan olahan atau makanan cepat saji. Bahkan buah yang tampak sehat pun bisa memicu masalah serius jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dan masih ada buah-buahan lain yang tak kalah mengejutkan, yang kerap dianggap aman, tapi ternyata punya risiko tersembunyi bagi para lansia. Yuk, kita lanjutkan ke buah nomor 5 hingga 8. Beberapa di antaranya bahkan sering muncul dalam menu harian tanpa disadari bahayanya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tak semua buah cocok untuk lansia. Bahkan, buah yang sering disajikan setiap hari bisa menyimpan risiko tersembunyi. Setelah kita mengulas jeruk bali, pisang, semangka, dan anggur, sekarang kita lanjut ke 4 buah lainnya yang juga perlu diwaspadai oleh orang berusia lanjut. Buah-buahan ini mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi bagi tubuh lansia yang lebih sensitif, efeknya bisa jauh berbeda. Nanas buah 5. Nanas. Nanas terkenal dengan rasa manis dan asam yang menyegarkan, serta kandungan enzim bromelain yang bisa membantu pencernaan. Namun, untuk lansia, nanas bisa menjadi pisau bermata dua. Asamnya yang tinggi dapat memicu refluks asam lambung atau GERD, kondisi yang cukup umum terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Tak hanya itu, bromelain dalam nanas juga bisa memperkuat efek obat pengencer darah dan menyebabkan gangguan pendarahan, mirip seperti anggur. Bila dikonsumsi dalam jumlah besar, apalagi dalam kondisi perut kosong, nanas bisa membuat lambung terasa perih, nyeri ulu hati, hingga mual berlebihan. Ini tentu sangat mengganggu bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah tidak sekuat dulu. Jika ingin tetap menikmati rasa segar buah tropis, lansia bisa memilih pepaya matang yang lebih lembut bagi perut dan tetap membantu pencernaan. Ceri buah 6. Ceri. Buah kecil berwarna merah menyala ini memang cantik dan menggoda. Ceri juga sering disebut sebagai buah antiinflamasi alami karena mengandung antosianin. Tapi di balik itu, ceri memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Hanya dalam satu cangkir ceri,
terdapat lebih dari 17 gram gula. Angka ini cukup besar, terutama bagi lansia yang memiliki risiko diabetes. Lebih dari itu, ceri juga bersifat diuretik ringan, artinya bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil. Pada beberapa lansia yang memiliki masalah kandung kemih, ini bisa menyebabkan dehidrasi ringan atau rasa lemas akibat kehilangan cairan secara perlahan tapi konsisten. Gejala seperti pusing, kelelahan, atau kram otot bisa muncul tanpa disadari. Sebagai gantinya, lansia bisa mengonsumsi buah beri yang cenderung lebih rendah gula dan lebih kaya antioksidan, seperti blueberry atau blackberry. Buah 7. Mangga. Mangga adalah buah favorit banyak orang. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan aromanya menggoda. Namun, justru karena rasa manisnya itulah, mangga mengandung fruktosa dan glukosa dalam jumlah tinggi. Untuk satu buah mangga ukuran sedang, kandungan gulanya bisa mencapai 45 gram. Ini sama dengan hampir 3 sendok makan gula pasir. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan resistensi insulin atau kadar gula darah yang tidak stabil, konsumsi mangga bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Bahkan mangga yang rasanya agak asam pun tetap mengandung gula dalam kadar yang tinggi. Selain itu, beberapa orang lansia juga mengalami alergi ringan terhadap kulit mangga yang mengandung senyawa mirip racun IVI, yang bisa memicu reaksi kulit jika kontak langsung. Jadi, penting untuk berhati-hati saat mengupas dan mengonsumsinya. Jika ingin menikmati buah manis tanpa risiko gula berlebih, semangka dalam jumlah kecil atau melon bisa menjadi alternatif, tentu tetap dalam kontrol porsi. Buah 8. Durian. Ya, buah yang satu ini pasti tak asing. Banyak yang menyebutnya raja buah, dan tak sedikit juga yang sangat menyukainya. Tapi durian adalah salah satu buah yang paling kontroversial, terutama untuk lansia. Kandungan kalori, gula, dan lemak jenuh dalam durian sangat tinggi. Dalam 100 gram durian, terdapat sekitar 150 kalori dan 27 gram karbohidrat. Untuk lansia dengan masalah jantung, hipertensi, atau kolesterol tinggi, durian bisa memperparah kondisi. Selain itu, durian bersifat menghasilkan panas bagi tubuh, yang pada beberapa orang lansia bisa memicu sakit kepala, tekanan darah naik, atau gangguan tidur. Tak jarang juga durian dikonsumsi bersamaan dengan kopi atau alkohol, yang sangat berbahaya bagi fungsi jantung dan hati, kombinasi yang bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak pada usia lanjut. Maka dari itu, bagi lansia, sebaiknya hindari durian sama sekali atau konsumsi dalam jumlah sangat terbatas dan jarang. 8 buah sudah kita bahas, dan semuanya punya satu kesamaan. Jika tidak dikontrol dengan baik, bisa memperburuk kondisi tubuh para lansia. Yang dulunya terasa nikmat dan menyegarkan, bisa berubah menjadi pencetus masalah kesehatan serius, dari gula darah tinggi, gangguan ginjal, hingga gangguan jantung. Namun, ini belum semuanya. Masih ada 4 buah terakhir yang tak kalah mengejutkan. Buah-buahan ini seringkali dikira sehat karena tampilannya yang menarik dan kaya nutrisi, tapi ternyata bisa menimbulkan efek samping berbahaya bagi orang lanjut usia. Setelah kita membahas 8 buah sebelumnya, mungkin muncul pertanyaan, kalau buah-buah yang umum dan sering dimakan saja bisa berisiko, bagaimana dengan buah lainnya? Jawabannya, ya, masih ada beberapa jenis buah yang patut diwaspadai. Tidak semua buah cocok untuk kondisi tubuh lansia yang sudah mengalami banyak penyesuaian metabolik dan fungsional. Kini, mari kita bahas 4 buah terakhir dalam daftar ini. Buah-buahan yang mungkin sering dianggap aman, atau bahkan menyehatkan, tapi justru bisa memperburuk kondisi jika dikonsumsi secara sembarangan oleh lansia. Apel hijau buah 9. Apel hijau, dalam jumlah berlebihan. Apel hijau sering dianggap lebih sehat dibandingkan apel merah, karena kandungan gulanya yang sedikit lebih rendah dan rasa asam yang segar. Tapi justru disitulah letak bahayanya bagi sebagian lansia. Rasa asam yang kuat bisa memicu iritasi lambung, terutama pada lansia yang mengalami gastritis atau gangguan asam lambung kronis. Selain itu, kulit apel yang kaya serat tidak selalu cocok untuk sistem pencernaan yang melemah. Jika tidak dikunyah dengan baik, serat kasar ini bisa menyebabkan sembelit, perut kembung, atau bahkan nyeri perut. Apalagi bagi lansia yang giginya sudah tidak sekuat dulu, konsumsi apel mentah bisa menimbulkan masalah tambahan. Untuk tetap mendapat manfaat dari apel tanpa efek sampingnya, apel bisa dikonsumsi dalam bentuk kukus atau rebus, yang lebih lunak dan mudah dicerna. Buah kiwi buah 10. Kiwi. Buah kecil dengan rasa segar dan sedikit asam ini memang penuh vitamin C dan antioksidan. Namun, kiwi juga termasuk buah yang tinggi kandungan asam, dan pada lansia yang sensitif,
bisa menyebabkan mulas atau memperparah refluks asam. Lebih dari itu, kiwi mengandung enzim actinidin yang bagi sebagian orang bisa memicu reaksi alergi ringan hingga sedang. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di mulut, tenggorokan tidak nyaman, bahkan ruam kulit. Untuk lansia dengan sistem imun yang sudah melemah, reaksi alergi ini bisa terasa lebih berat dibanding usia muda. Bila ingin tetap mengonsumsi buah kaya vitamin C, jeruk manis atau pepaya matang bisa menjadi alternatif yang lebih lembut di lambung dan minim risiko alergi. Buah 11. Sirsak. Sirsak dikenal karena daging buahnya yang lembut dan sedikit asam manis, serta klaim manfaat anti kanker yang banyak tersebar di internet. Tapi pada kenyataannya, konsumsi sirsak yang berlebihan bisa memberikan efek samping yang cukup serius, terutama untuk sistem saraf. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa anonacin yang terkandung dalam biji dan daging buah sirsak dalam jumlah besar bisa bersifat neurotoksik. Artinya, bisa merusak sel-sel saraf dalam jangka panjang. Meskipun efeknya tidak langsung dirasakan, konsumsi sirsak secara rutin dan berlebihan telah dikaitkan dengan risiko gangguan motorik, tremor, dan kondisi mirip Parkinson. Selain itu, rasa asam dari sirsak juga bisa memicu iritasi lambung pada sebagian lansia. Jadi meskipun tampak lembut dan menyegarkan, sirsak sebaiknya dikonsumsi dengan porsi sangat kecil dan tidak setiap hari. Pisang buah 12. Nangka. Buah tropis yang satu ini juga sering dijadikan camilan favorit, apalagi karena aromanya yang kuat dan rasanya yang manis alami. Tapi bagi lansia, nangka bisa menjadi penyebab masalah pencernaan yang serius. Nangka mengandung serat yang cukup tinggi dan gas aktif alami yang bisa menyebabkan perut kembung, begah, bahkan sembelit jika dikonsumsi berlebihan. Pada lansia yang saluran cernanya sudah tidak sekuat dulu, nangka dapat memicu ketidaknyamanan yang berlangsung lama. Selain itu, karena kandungan gulanya yang tinggi, nangka juga berisiko menaikkan kadar gula darah, hal yang tentunya tidak diinginkan oleh lansia dengan kondisi pradiabetes atau diabetes tipe 2. Jika ingin menikmati buah tropis, bisa pilih pisang dalam jumlah kecil, pepaya matang, atau melon yang lebih ramah di perut. Itulah 12 buah yang perlu diwaspadai oleh lansia. Bukan berarti semua buah ini harus dihindari sepenuhnya, tapi penting untuk menyesuaikannya dengan kondisi tubuh masing-masing, mengatur porsinya, dan yang terpenting, selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika ragu. Banyak orang mengira bahwa masalah kesehatan hanya datang dari makanan instan atau berlemak tinggi. Padahal, bahkan buah yang alami pun bisa menjadi pemicu jika dikonsumsi tanpa pemahaman. Tubuh lansia sudah jauh berbeda dari tubuh usia muda. Setiap makanan yang masuk harus lebih selektif, lebih disadari, dan tentu saja lebih penuh pertimbangan. Dan sebelum kita akhiri, mari kita rekap sebentar buah-buahan apa saja yang telah kita bahas. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian penutup, yang tidak kalah penting untuk memberikan panduan praktis dan semangat bagi para lansia agar tetap bisa menikmati hidup sehat dengan bijak. Setelah membahas 12 buah yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan lansia, satu hal penting yang perlu kita ingat adalah bahwa semua kembali pada kecocokan tubuh. Tidak ada buah yang sepenuhnya jahat. Namun, ada buah yang menjadi tidak bersahabat ketika kondisi tubuh kita sudah berubah seiring bertambahnya usia. Bagi seseorang yang masih muda, tubuhnya mungkin masih sanggup memproses kandungan gula tinggi, kadar asam, atau serat kasar tanpa masalah. Tapi untuk kita yang sudah menginjak usia 60, 70, atau 80 tahun, sistem tubuh tidak lagi bekerja secepat dan sekuat dulu. Pencernaan melambat, ginjal mulai melemah, hati tak lagi setangguh masa muda. Bahkan kemampuan tubuh untuk mengenali dan menetralkan zat-zat asing dari makanan pun mulai menurun. Inilah mengapa kita tidak bisa sembarangan memilih makanan, termasuk buah. Mari kita ingat kembali daftar buah yang telah kita bahas. Jeruk bali, yang bisa mengganggu kerja obat jantung dan tekanan darah. Pisang, yang berbahaya bagi lansia dengan gangguan ginjal. Semangka dan anggur, yang mengandung gula tinggi dan bisa memicu lonjakan kadar gula darah. Nanas dan ceri, yang bisa memperparah masalah lambung dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Mangga dan durian, dengan kandungan gula dan lemak tinggi yang berisiko untuk jantung dan diabetes. Apel hijau, kiwi, sirsak, dan nangka, yang meski tampak aman, bisa memperparah kondisi lambung, pencernaan, bahkan sistem saraf jika dikonsumsi berlebihan. Yang menjadi benang merah dari semuanya adalah keseimbangan. Bukan berarti semua buah dalam daftar tadi harus dihapus dari kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus lebih cermat dalam memilih, mengolah, dan membatasi porsinya. Tubuh kita sekarang tidak butuh banyak, tapi justru butuh yang tepat.
Dan jangan lupa, jika Anda sedang menjalani pengobatan atau punya riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi adalah langkah terbaik sebelum menambahkan jenis buah tertentu dalam menu harian. Kadang, satu jenis buah yang tampaknya sederhana bisa memperparah kondisi tanpa kita sadari. Namun begitu, jangan sampai informasi ini membuat kita takut makan buah. Justru sebaliknya, kita jadi lebih bijak. Ada begitu banyak buah sehat yang aman dan bahkan sangat baik untuk lansia, seperti pepaya matang, apel rebus, melon, pir, buah beri, hingga jambu biji tanpa biji. Kuncinya adalah tahu mana yang cocok dan tahu kapan cukup. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan soal diet ketat, tapi soal memahami tubuh sendiri dan menghargai setiap makanan yang masuk ke dalamnya. Kita makan bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk memperpanjang usia, menjaga kualitas hidup, dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman bersama orang-orang tercinta. Hidup sehat bukan tentang larangan, tapi tentang pilihan yang tepat. Dan dengan memilih makanan, termasuk buah, secara bijak, kita sedang memberi hadiah terbaik untuk tubuh, umur panjang yang penuh makna dan kualitas hidup yang membahagiakan. Jadi, jangan ragu untuk mulai lebih selektif sejak hari ini. Periksa ulang buah-buahan di rumah. Baca label nutrisi jika membeli buah potong dari luar. Dengarkan sinyal tubuh setelah mengonsumsi buah tertentu. Dan jika merasa tidak nyaman, jangan tunda untuk berkonsultasi. Ingat, perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kita dari masalah besar esok hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang tua, keluarga, atau sahabat seusia Anda. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Semoga kita semua senantiasa sehat, panjang umur, dan tetap semangat menjalani hari-hari di usia emas ini. Sampai jumpa di video berikutnya.